karena dia puncak tertinggi. Ikhlas di bawah, qanaah di bawah, tawakal di bawah. Puncak daripada amal adalah baik kawan-kawan, jadi kita akan segera memulai pengajian kita hari ini. Mari kita sambut Ustadz kita yang mulia, Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz menunggu, kami tadi terlambat memulainya Ustadz. Barakallah. Ya Ustadz. Jadi karena waktu sangat terbatas juga Ustadz, kita cuma ada 1 jam, tapi kurang udah ini. Jadi dipersilakan Ustadz memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati alumni SMA 1 Medan angkatan 92 pada pengajian akbar Ibnu Sina. Temanya tuntunan Rasulullah SAW untuk umatnya ketika tertimpa musibah. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka dia dibiarkan begitu saja berkata aku beriman padahal dia belum diuji? Jadi itu dulu yang ditanamkan dalam diri kita, bahwa ujian apapun yang datang, sekuat apapun cobaan, sedahsyat apapun musibah, itu adalah konsekuensi bagian dari keimanan. Maka tidak bisa dikatakan kalau sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, seolah-olah kita sedang berkata, ujilah aku. Itu buah dari ujian. Semakin besar level keimanan, semakin besar ujian. Ujian skripsi S1, ujian tesis S2, ujian disertasi S3, ujian profesor dengan karya ilmiah dan lain sebagainya. Maka kata Nabi SAW, orang yang paling berat ujiannya rasul-rasul. Habis itu nabi-nabi, setelah itu wali-wali Allah, setelah itu manusia biasa, setelah itu. Maka kita ketika datang dia, yakini itu adalah buah dari keimanan. Ini yang pertama. Yang kedua, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kamu, kata Allah Ta'ala, pasti akan aku uji. Yang pertama, ujiannya takut. Takut miskin, takut susah, takut melarat, takut sakit, takut mati, takut rugi, takut kebakaran, takut pensiun, takut tak makan. Walju', lapar, kekurangan harta. Wa naqsim minal amwal, bangkrut, rugi, kebakaran, hilang, tumpur. Wal anfus, sakit, mati. Wassamarat, masa paceklik, kurang hujan, tanaman tak tumbuh. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika musibah itu datang, qalu, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya dari Allah, semua akan kembali kepada Allah. Karena itu bukan punya kita. Dia hanya titipkan ke kita sementara, habis itu diambil, maka mesti kita terima apa yang dia berikan. Yang pertama, bahwa ujian, cobaan itu bagian dari keimanan. Yang kedua, pasti Allah berikan ujian. Yang ketiga, bahwa ujian yang datang itu ada kalanya dia untuk menghilangkan dosa-dosa kita. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin istaquha. Duri yang menusuk tapak kaki sekalipun, maka itu cara Allah untuk menghapus silap salah dosa. Makanya kita husnuzon kepada Allah. Datang sakit, datang kebakaran, datang kehilangan, datang kematian, datang luka, datang risau, gundah gulana. Sebetulnya itu cara Allah untuk menghilangkan, menghapuskan, memaafkan dosa-dosa kita. Kalau ada di antara kita berpikir, saya sudah taubat, sudah hijrah, sudah sholat, kenapa masih ada lagi dia? Dosa kita di masa lalu. Hatta tamshi 'alal ardi makan alaihi khati'ah. Sampai orang itu berjalan di atas muka bumi ini bersih, tak ada dosa. Begitu kalau Allah sayang kepada hamba, dibersihkannya di dunia. Lalu kemudian kalau orang itu sudah bersih, tetap juga ada ujian. Apa sebenarnya yang diinginkan Allah dari orang? Heran saya menengok dia ini Pak Ustadz. Dari sekolah dulu yang sudah baik, orangnya sopan, jujur. Kenapa sampai sekarang sakit-sakitan? Kenapa hidupnya begitu? Sesungguhnya ada yang diinginkan Allah dari dia. Pahalanya lebih besar daripada haji mabrur, lebih besar daripada jihad fisabilillah, lebih besar daripada membangun masjid, yaitu pahala sabar. Karena pahala sabar itu balasannya tak disebutkan Allah. Dia ingin menjadi surprise. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan balasan pada orang yang sabar itu bighairi hisab. Tidak ada hitungannya. Unlimited, tak bisa dikira dengan hitung-hitungan manusia. Oleh sebab itu saya bicara tentang musibah secara umum. Adapun yang terkait dengan musibah yang sedang kita hadapi global, satu dunia menghadapinya, sepanjang sejarah umat Islam, baru tahun 1441 inilah sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Bahkan mungkin ada yang tidak sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena serentak.
Memang dulu pernah ada wabah di Spanyol, di tempat kita tak sampai. Ada wabah di Afrika, ada wabah di Amerika, Venezuela. Pernah juga wabah di Mesir, sampai penduduk Mesir itu meninggal 17,5 juta. Yang tinggal 2,5 juta. 20 juta penduduk Mesir, 17,5 juta mati. Tinggal 2,5 juta. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah. Tapi tak sampai ke kita. Tapi sekarang wabah itu sampai kemana-mana. Maka Nabi sudah menyampaikan caranya. Idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada suatu wabah terjadi di suatu negeri, la taqdimu ilaihi. Jangan kamu datang ke sana. Wa idza waqa'tum bihi, dan kalau kamu tinggal di suatu negeri ada terjadi wabah, la takhruju firaran minhu. Jangan kamu keluar dari negeri itu. Jadi orang baru sekarang tahu apa yang disebut dengan social distancing, apa yang disebut dengan PSBB, lebih ekstrim lagi lockdown. Tapi sebenarnya 14 abad yang lalu Nabi kita sudah bicara. Jadi kita bangga sebagai seorang Muslim, Nabi kita tidak hanya bicara tentang Tuhan, tidak bicara tentang mati, tidak bicara hari kiamat, tapi juga bicara tentang bagaimana menangkal wabah. Lalu kemudian kita sekarang diajarkan cuci tangan, lalu kemudian diajarkan bagaimana menggunakan hand sanitizer, maka bicara tentang kebersihan, jauh daripada kebersihan tangan. Maaf, cebok, kebersihan kemaluan yang lebih spesifik, lebih halus daripada itu sudah diajarkan kepada kita jauh sebelum wabah ini datang. Oleh sebab itu, satu sisi dia sebagai musibah, tapi satu sisi sebenarnya Allah mau tunjukkan, begitulah hebatnya agama kamu mesti bangga, anak-anak cucumu mesti ngerti, mesti paham, karena kalau tidak dia anggap agama ini hanya seremonial, ritual saja. Hari raya orang, hari raya dia. Motong kambing orang, motong kambing dia. Lahir, akikah, meninggal takziah, nikah walimah, selesai. Bukan itu agama. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu fisilmi, masuk kamu ke dalam Islam kafah, total. Segala aspek kehidupanmu adalah bernilai, dari mulai hembusan napasmu mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut, sampai kau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, semuanya adalah dalam ajaran Islam. Lalu kemudian kalau ada orang mati kena musibah, wal matu'unu syahid, orang yang mati kena wabah, matinya mati syahid. Kalau ada keluarganya meninggal meneteskan air mata, sedih biasa, normal, wajar. Nabi pun menangis ketika anaknya meninggal. Tapi terlalu larut dalam kesedihan, yang perlu kau sedihkan adalah bukan mereka, karena mereka mati syahid. Makanya dikatakan ulama, kalau ada orang meninggal dunia, yang hidup itu jangan terlalu larut sedih, karena orang meninggal dunia itu sudah merasakan 3, sedangkan kau belum. Mereka sudah melihat malaikat maut, mereka sudah merasakan mati, mereka sudah mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Sedangkan engkau belum pernah melihat malaikat maut, belum merasakan sakitnya mati, dan belum tahu akhir hidupnya entah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Jadi kak saya setelah membaca-baca, kalau ada orang meninggal saya menangis juga, tapi yang saya tangisi adalah diri saya. Mereka sudah jelas sekarang didoakan orang. Bagaimana dengan diri kita 5-10 tahun akan datang, atau bahkan mungkin besok pagi, belum tentu kita masih hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, program yang baik ditaja oleh alumni SMA 1 Medan angkatan 92, di tengah wabah Covid bisa berkumpul walaupun tidak satu tempat, lalu kemudian diisi dengan program yang bermanfaat, saling nasihat menasihati, maka ini mesti dilanjutkan mengisi, karena kita ini watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kalau tidak kita isi dengan watawasau bil haq, innal insana lafi khusrin, manusia itu semuanya dalam keadaan rugi. Saya yakin dan percaya sahabat Bapak Ibu yang angkatan 92, berarti 28 tahun yang lalu, mungkin sebagiannya sudah ada yang meninggal dunia, maka programnya amat sangat baik, mulai mendata berapa anak yatim, berapa yang perlu disantuni, berapa yang perlu diperhatikan, bagaimana pendidikan mereka, bagaimana keagamaan mereka. Maka itulah tujuan dari pertemuan perkumpulan. Lalu kemudian pula iktibar pelajaran, begitu mengenang kawan kita, mungkin dia jauh lebih sehat dari kita. Secara ekonomi dia dulu jauh lebih kaya daripada kita. Secara fisik mungkin dia lebih ganteng, lebih cantik daripada kita. Mengapa dia lebih dulu mati menghadap Allah SWT? Oleh sebab itu, merenung itu sejenak membangkitkan semangat hidup, mendatangkan syukur kepada Allah, dan yang paling penting adalah bagaimana sisa hidup kita ini berkualitas dan bermakna. Umur tak bisa ditambah. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak bisa ditunda sesaat, wala yastaqdimun, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan. Tapi sisa hidup ini bisa kita buat menjadi lebih berkualitas, lebih bermakna. Punya harta bisa menolong orang lain, punya jabatan bisa meringankan beban orang lain, bisa memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Saya yakin dan percaya program kita petang ini bisa membahagiakan orang lain, bisa menyenangkan hati orang lain, paling tidak
dapat tertawa, tersenyum, bertatap muka, lapang hati, lapang jiwa, maka itu yang dikatakan Nabi, man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia terus menyambung tali silaturahim. Alumni SMA Negeri 1 Medan angkatan 92 mau memberitahu seluruh umat manusia bahwa COVID-19 tidak menghalangi kami untuk terus bersilaturahmi, bahwa wabah pandemi corona tidak menghalangi kami untuk tetap bisa menyambung ukhuwah Islamiyah. Saya kira sebagai pengantar dialog kita petang ini saya cukupkan demikian. Selanjutnya kita dialog menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan masalah tema ini atau di luar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustadz atas pembukaannya tadi yang menarik sekali, bahwa memang kami pengajian ini udah berapa tahun ini, barangkali udah lebih 12-15 tahun kali Ustadz rutin kita lakukan. Jadi insya Allah silaturahmi tetap terjaga terus kawan-kawan di sini. Ustadz, jadi memang seperti yang sudah kita rencanakan, sudah ada beberapa kawan-kawan yang mengirimkan pertanyaan langsung kepada saya dan sudah saya share juga kemarin kepada timnya Ustadz. Tapi saya bacakan saja supaya Ustadz bisa langsung menjawab dan teman-teman mendengarkan gitu ya. Pertanyaan pertama nih Ustadz. Ustadz, bolehkah kita berdoa dalam hati waktu sujud dalam sholat? Yang saya tahu selama ini boleh, karena waktu sujud adalah waktu yang paling dekat kepada Allah. Tapi baru-baru ini saya ada baca bahwa berdoa dalam hati berlama-lama dalam sujud itu tidak sesuai dengan rukun sholat. Cemana kira-kira yang betul Ustaz? Gitu pertanyaan Ustaz. Ini gaya Medan bertanya nih, cemana? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Tuhan ketika dia sedang sujud. Aksiru fihi du'a. Mumpung kau masih dekat dengan Tuhan, perbanyaklah permohonan doa ketika sedang sujud itu. Hadisnya hadis sahih, disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab paling tinggi setelah Quran Sahih Bukhari. Di bawah itu Sahih Muslim. Ditulis oleh Imam Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, wafat tahun 261 Hijrah. Umur kitab ini 1100 tahun yang lalu. Artinya tak ada ikhtilaf antar ulama semua mazhab bahwa tempat paling afdol berdoa adalah di sujud terakhir itu. Adapun teknis cara berdoanya, apakah dalam hati atau disuarakan di mulut, maka kita sholat itu qiraah, bukan mutola'ah. Kalau mutola'ah itu orang membaca buku, mulutnya diam, dalam hati saja. Itu namanya mutola'ah. Adapun dalam sholat kita tidak disebut mutola'ah, tapi qiraah. Qiraah itu mulutnya berucap, hatinya mengingat, pikirannya fokus. Ketika connect ketiga-tiganya ini, maka diantara menyebabkan orang tidak khusyuk sholat karena mulutnya tidak bergerak. Sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arth ditanya oleh tabi'in. Tabi'in generasi ketiga yang tidak ketemu dengan Nabi. Ya Khabbab, iya, apakah engkau pernah melihat Nabi sholat? Pernah. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam? Kata Khabbab, Nabi mulutnya bergerak ketika sholat. Dari mana kau tahu Nabi itu mulutnya bergerak? Kata Khabbab, bittirabi lihyatihi, aku lihat jenggot Nabi bergoyang. Jenggotnya bergoyang berarti dagunya bergoyang, berarti rahangnya bergoyang. Kalau begitu dalam sholat zuhur, sholat asar, itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya hamsah, didengar telinga kita, tidak sampai mengganggu orang di sebelah, tapi mulut kita bergerak. Jadi kalau tidak bergerak, sholatnya sah. Dia tidak bicara sah tak sah. Kalau cerita sah tak sah, sah. Tapi kalau cerita afdal mengikut sunnah, maka dilafazkan di mulut. Hanya saja kalau doanya itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Kalau dia bisa bahasa Arab, dilafazkannya di mulut. Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Berikanlah aku rezeki yang halal dan barokah. Rabbi ja'alni minas shalihin, jadikan aku orang yang salat. Rabbi habli minas shalihin, jadikan anakku anak yang soleh. Allahumma dafa'annal ghala wal waba, jauhkan kami dari musibah. Tapi kalau dia tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, maka dia tidak boleh melafazkan itu. Karena kalau dilafalkannya bahasa selain Arab, sholatnya batal. Jadi kalau tidak bisa menggunakan bahasa Arab, pakai bahasa kita, doa di sujud terakhir itu di dalam hati, jangan dilafalkan di mulut. Begitu terkait tentang teknis doa di sujud terakhir, baik sholat wajib maupun sholat sunat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Jadi sudah terjawab bagi kawan yang bertanya tadi. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, apakah anak laki-laki wajib membayar hutang bapaknya yang sudah meninggal? Padahal bapaknya itu tidak berniat sungguh-sungguh membayar hutang tersebut semasa hidupnya. Bapak tersebut juga tidak bersungguh-sungguh menafkahi anak dan istrinya, mulai anaknya usia TK sampai remaja. Hutangnya tersebar di banyak orang. Sebagian hutangnya dilunasi istri, namun karena sangat banyak dan terus-menerus bertambah, maka istrinya tidak membayarkan lagi. Tagihan sering dialamatkan oleh yang memberi hutang ke istri dan bahkan menagih melalui teman-teman istri di media sosial. Hutang tersebut dilakukan
melakukan untuk investasi yang tidak layak dan Bapak tersebut memang selalu ditipu orang sehingga uang utangnya habis tidak jelas. Mohon penjelasannya Ustaz. Kalau orang meninggal dunia, maka mesti cepat-cepat dikuburkan. Karena orang meninggal itu kalau dia jahat, maka kamu segera membuang beban dari pundakmu. Kalau dia baik, berarti kau cepat mempertemukan dia dengan amal kebaikan. Orang meninggal dunia, cepat-cepat dikebumikan. Kalau dia jahat, berarti kau cepat melepaskan beban di pundakmu. Kalau dia baik, berarti cepat kau pertemukan dia dengan kebaikan. Jangan lama-lama ditahan. Yang kedua, orang meninggal itu disegerakan membagi harta warisannya. Supaya anak-anak istrinya tidak makan haram. Karena begitu orang meninggal dunia hari ini, rumah kosnya, tanahnya, kebunnya, itu harta itu sudah berpindah ke ahli waris. Nanti anak-anak menantu cucu ini bisa makan haram karena hartanya masih musyarakah, harta berkongsi. Maka segera dibagi. Sebelum harta dibagi, mesti dilakukan dua. Min ba'di wasiyatin, keluarkan wasiat, yusi biha audain, dan keluarkan bayar utang. Jadi kalau ada orang meninggal, dulu dia ada berpesan nanti ruko yang ada di situ kuserahkan untuk fakir miskin biaya operasional panti yatim. Maka itu mesti dikeluarkan dulu. Syaratnya tidak boleh lebih dari 1/3 total harta. Jadi kalau hartanya 1 miliar, harga ruko itu 500 juta, maka yang mesti dikeluarkan hanya 333. Adapun kelebihannya itu tidak boleh karena itu harta milik ahli waris. Yang pertama, keluarkan wasiat. Setelah keluar wasiat, bayarkan hutang. Lalu kemudian dihitung berapa hutang-hutangnya, keluarkan bayar. Jadi hutang si almarhum wajib dibayar dari tirkah. Tirkah itu harta yang ditinggalkannya. Setelah harta yang ditinggalkannya habis semua membayar hutang, apakah anaknya, istrinya wajib membayarkan hutang sisa almarhum? Tidak wajib. Tidak ada dalil mewajibkan anak membayar hutang almarhum ayahnya dari duitnya sendiri. Tidak ada. Yang wajib itu dibayarkan dari tirkah harta warisannya. Saya ulang sekali lagi. Meninggal seseorang, hartanya itu dikeluarkan wasiat tak lebih dari 1/3 total, 2/3-nya itu bayarkan untuk hutangnya. Kalau masih bersisa, itulah hak engkau sebagai ahli waris. Kalau tidak tersisa, maka tidak ada kewajiban bagi anaknya atau istrinya untuk membayar hutang almarhum dari uang mereka sendiri. Adapun ustadz yang mengatakan bayarkanlah karena ruhnya masih tergantung antara langit dan bumi, kasihan sama dia, itu bukan kewajiban, tapi hanya sekedar fadilah, keutamaan, membalas budi, membalas kebaikan, tapi tidak wajib. Yang wajib itu dibayarkan dari tirkah harta peninggalan warisan almarhum. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi tidak ada kewajiban bagi harta pribadi si anak untuk membayar. Bayarnya dari harta waris. Baik. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz, kenapa kita susah sekali untuk mengamalkan sabar dan ikhlas ya Ustaz pada saat kita mendapatkan musibah? Kita sudah pasrah nih untuk menerima qadarullah kita. Tetapi pada saat kita berserah muncul bayangan kekhawatiran pada diri kita. Gimana cara kita bisa bersabar dan ikhlas Ustaz? Setelah semua orang masuk ke dalam surga, lalu Tuhan bertanya, "Maza turidun?" Mau apa lagi kalian? Semua udah dapat udah. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Taman-taman mengalir, surga-surga di bawahnya, kebun-kebun yang indah, makanan-makanan, semua sudah dapat. Maza turidun? Apa lagi yang kalian mau wahai penghuni surga? Penghuni surga berkata, ridhoka. Ada satu yang kami belum dapat ya Allah. Apa itu? Ridhoka, ridhom. Ternyata orang yang sudah masuk surga belum tentu dapat ridho Allah. Apa syarat untuk mendapatkan ridho Allah? Syaratnya orang mendapatkan ridho Allah kalau dia ridho menerima ujian Allah Ta'ala. Makanya doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Minta ridho Allah dulu baru surga. Karena orang yang dapat surga belum tentu dapat ridho. Tapi orang yang dapat ridho pasti dapat surga. Karena Allah kalau sudah dia ridho itu bahasa kitanya senang hati. Kalau Allah sudah senang hati menengok kita, maka semua dia kasihkan. Macam ibu lah. Ibu kalau sudah senang hati menengok bapak, ambillah bang semua. Asal jangan abang berbini sekali lagi. Kalau sudah ridho, kalau sudah senang hati orang, maka semua akan dia kasih. Apakah Ustadz Somad tahu kalau Ustadz diridhoi Allah atau tidak diridhoi Allah? Saya tak tahu sholat saya diterima atau tidak. Saya tak tahu puasa saya kemarin diterima atau tidak. Tapi saya tahu bahwa saya diridhoi Allah atau tidak. Dari mana Ustadz tahu? Ketika aku ridho menerima takdir Allah, saat itulah Allah ridho melihat aku. Itu bukan ucapan saya. Saya kutip dari kitab, judulnya ditulis oleh Imam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Abdul
Qasim Abdul Karim Al-Kushairi. Aku tahu kapan Allah ridha kepada. Loh, kok bisa tahu? Ketika aku ridha menerima takdir Allah, saat itulah Allah sedang ridha kepada. Jadi kalau dikatakan kenapa berat? Karena dia puncak tertinggi. Ikhlas di bawah, qanaah di bawah, tawakal di bawah. Puncak daripada amal adalah ketika ridha. Makanya nabi-nabi itu ujiannya ridha. Anak mati, kulit berulat, kebun hancur, habis semuanya, orang benci. Nabi Ayub alaihissalam, ada dia mengeluh pada Allah? Tak ada. Tapi akhirnya dia berdoa juga, Pak Ustaz. Coba tengok isi doanya. Rabbi anni massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku kena penyakit, Engkau Maha Penyayang. Itu aja. Tak ada dia bilang, kok parah kalilah penyakitku ini, kok beginilah, rupanya apa kalilah amalku ini. Tak ada dia bilang. Dia cuma bilang, Rabbi anni massaniyadurru, aku sakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Kau Maha Penyayang di antara yang penyayang. Berdakwah ke suatu kampung, semua orang di kampung itu mengusir. Akhirnya pergilah dia. Lalu kemudian sampai di tengah lautan, diundi di tengah laut. Nama dia terus yang keluar, dicampakkan orang karena kapal mau tenggelam. Masuk, ditelan ikan, perut ikan. Gelap malam, gelap laut, gelap perut ikan. Ada dia mengeluh? Tak ada. Apa zikir dia dalam perut ikan itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, aku sudah berbuat zalim. Nabi Muhammad SAW belum lahir ke dunia, mati ayahnya. Baru usia 4 tahun, mati pula emaknya. Dibesarkan oleh kakek datuk, meninggal pula datuknya itu. Dibesarkan oleh paman, paman di tahun yang sama meninggal dengan istrinya. Anaknya 4 perempuan, 3 meninggal waktu dia hidup. Cuman Fatimah sendiri yang meninggal sudah dia meninggal. 6 bulan sudah itu baru meninggal pula Fatimah. Anak laki-lakinya, Ibrahim meninggal, Qasim meninggal, Abdullah meninggal. Ada dia mengeluh? Tak ada. Adabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dikatakan kenapa berat sekali ridho kepada takdir Allah ini? Karena balasannya luar biasa. Kalau balasan cuma panci sama rantang, ringanlah dia. Nah, oleh sebab itu, mudah-mudahan kita termasuk yang ridho menerima takdir Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ridho Allah itu karena kita juga ridho menerima apa yang diberikan Allah kepada kita. Itulah nanti bisa jadi caranya gitu ya tadi Ustaz ya. Baik Ustaz. Berikutnya Ustaz, ini pertanyaan lagi. Apakah amalan terbaik seorang hamba yang ditimpa kesusahan musibah, sedangkan dia tidak ada yang mendampingi menolongnya supaya tidak terjerumus dalam keputusasaan? Jadi supaya ini orang ini kayaknya pertanyaannya dia, kalau kita tak ada kawan, tak ada orang di sekitar kita, sementara kita tertimpa kesusahan, amal apa yang bisa kita lakukan? Gitu kira-kira Ustaz. Kalau kita sedang susah, mengadu sama orang, 20% orang itu tak percaya, yang 80 ikut senang menengok kesusahan kita. Kalau kita sedang susah, mengadu sama kawan, mengadu sama orang, 20% orang yang mendengar cerita kita itu tak percaya. Dibilangnya kita mendramatisir. 20 tak percaya, yang 80 ikut senang menengok kesenangan kita. Pura-pura mukanya susah, dalam hatinya mampuslah kau, kata dia. Oleh sebab itu, siapa tempat kita mengadu? Tak ada tempat mengadu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang pertama ditanamkan pada siapapun yang kena musibah adalah la ilaha illallah. Itu kuatkan dalam hati. Makanya banyak zikir la ilaha illallah ke dalam tangkai jantung di dalam la ilaha illallah untuk mengusir segala bisikan setan semuanya. Makanya kalau kita sudah bersandar kepada Allah, kita menjadi kuat. Wasta'inu bis sabri, yang pertama tahan tangan, jangan sampai memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, menarik-narik rambut, mencakar-cakar dinding. Yang kedua, tahan lidah, jangan sampai mencaci maki, sumpah serapah. Tahan hati, jangan sampai memaki-maki Tuhan di dalam. Setelah bisa ditahan, tahan itu bahasa Arabnya sabar. Yang kedua baru sholat, melaksanakan sholat. Sholatnya kalau waktu pagi sholat duha, kalau kebetulan malam mau tidur sholat witir, tahajud. Tak bisa bangun tengah malam menjelang subuh, jam 4 pun di Medan masih ada waktu subuh. Di Jakarta jam 4 pun masih ada. Jam 4:30 udah mau azan subuh, kira-kira 15 menit pun masih bisa sholat tahajud. Perbanyaklah sujud di situ. Minta kepada Allah, dilapangkan Allah hati. Pertama, jangan sendirian, jangan merasa sendiri, tapi ada sama Allah. Yang kedua, banyak-banyak sholat sunat. Yang ketiga, banyak-banyak zikir. Saya tidak memilihkan zikir khusus. Ada orang zikirnya nyaman, astaghfirullah. Ada orang zikirnya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ada orang zikirnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terserah. Ada orang zikirnya baca Quran. Terserah. Orang yang sibuk berzikir mengingat aku sampai dia lupa berdoa kepada aku, maka ku berikan dia lebih baik daripada yang ku berikan pada orang yang berdoa. Man syaghalahu zikri, siapa yang sibuk berzikir mengingat aku,
sampai dia lupa meminta kepada, maka kuberikan dia lebih baik daripada yang kuberikan kepada orang yang berdoa. Ada orang asik aja berdoa, tapi tak pernah berzikir. Ini hambaku sibuk berzikir mengingat aku sampai lupa dia berdoa. Kuberikan dia lebih baik daripada yang kuberikan kepada orang yang berdoa. Yang namanya hidup ini tak pernah orang lepas daripada ujian. Bedanya ada orang bersandar kepada Allah, ada orang yang melarikannya ke ngobrol menjadi riba, ada pula yang pakai sabu-sabu narkoba, Allah. akhirnya mati dan semuanya mati. Orang baik mati, orang jahat mati, cuman bedanya apa yang akan kita terima setelah kita mati. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi kesimpulannya tadi jawabannya adalah jangan merasa sendiri, ada Allah dengan kita. Yang kedua, banyak-banyak sholat malam, sholat tahajud, dan juga berzikir. Baik Ustaz, pertanyaannya masih banyak, ada beberapa nih Ustaz. Mudah-mudahan waktu kita masih cukup. Amin. Berikutnya, ini pertanyaan begini. Ustaz, apa benar seorang suami itu menanggung dosa-dosa istrinya? Bukankah setiap manusia itu akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di akhirat kelak? Ini memang bagus nih pertanyaan Ustaz. Bengkak juga awak jadi laki-laki menanggung dosa bini, Pak. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tak memikul dosa orang lain. Dalam Islam tak ada dosa warisan kita memikul dosa kakek kita. Apa salah kita? Di mana letak keadilan Tuhan? Ya pikul masing-masing. Mikul dosa kita aja tak terpikul-pikul, mau mikul dosa orang pula. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Kita tak bisa memikul dosa orang lain. Tapi ada kesalahan kita, bukan kesalahan dia, kesalahan kita. Contoh, kita punya anak. Anak itu kita punya kewajiban mendidik dia. Tak kita didik dia masuk TK Al-Quran. Tak kita masukkan dia ke pondok tahfiz Quran. Tak tahu dia halal haram. Hantam kromo bantai saja riba sudi. Habis itu mati kita. Maka mengalir dosanya ke kita gara-gara kita tidak menunaikan kewajiban kita kepada dia. Hukum asalnya tak ada dosa dia mengalir ke kita. Sudah kita masukkan dia ke pesantren, Islamic boarding school, sekolah full day, tahfiz Quran. Nak sehat bebuih mulut kita ngasih tahu, jangan kau makan haram nak, jangan kau berzina nak, jangan kau pacaran nak, kau kerja. Sudah kita kasih tahu, mati kita, buat salah juga dia. Dosa masing-masing. Lana a'maluna walakum a'malukum. Dosa kau tanggung, dosaku ku tanggung. Karena kita tidak salah lagi. Tapi kalau kita tidak mendidik dia, dosa tidak mendidik itu yang kita dapatkan. Begitu juga terkait dengan istri. Istri bukan urusan kita Pak Ustadz, kan urusan bapaknya. Setelah kau akad nikah, berpindahlah. Itu makanya calon mertuamu itu kan dipegangnya tuan-tuan tanganmu itu. Hai Fulan, ya Pak. Itu gue pikir Pak sembarangan aja itu dia pegang. Itu dia tanya, hai Fulan, supaya kita sadar, nih mau berpindah, nih mau transfer ini. Jangan bayangkan transfer kos-kosan sama mobilnya, bukan. Yang mau kita pindah itu adalah tanggung jawabnya. Makanya sejak saat itu kau sebagai laki-laki pemuda, sebelumnya sholatmu saja yang kau pentingkan. Sebelumnya asal tertutup pusatmu sama lututmu selesai. Tapi setelah ada satu gerbong di belakangmu, maka sejak itu kau punya tanggung jawab. Mana bunyi hadisnya? Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Kau akan ditanya tentang segala yang dilakukan oleh orang yang di bawah kuasamu. Tentang roknya kenapa pendek, kenapa tak menutup aurat, kenapa litiknya 2 inci, kenapa dia keluar rumah bercerita kadang beli kangkung 1 ikat bicaranya sampai 1,5 jam, kenapa dia ikut arisan riba, kenapa begini, kenapa begini. Oleh sebab itu maka laki-laki ini mesti dia ikut kursus perkahwinan kata orang Malaysia supaya tahu apa kewajiban dia. Laki-laki itu dikasih harta warisan banyak bukan karena Islam diskriminatif pada perempuan, karena laki-laki memberi mahar, laki-laki menanggung biaya nikah, laki-laki bertanggung jawab 2 kali lipat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itulah maka laki-laki diberikan warisan banyak supaya dia berwibawa, supaya dia dihormati, supaya dia disegani. Oleh sebab itu maka laki-laki 5 tanggung jawabnya: mengasih makan, memberi pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Tapi jangan gara-gara ini laki-laki ini jadi takut. Ini banyak laki-laki sekarang takut jadi laki-laki, jadi bencong semua. Nauzubillah. Oleh sebab itu kita didik saja dia menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Demikian akhi. Baik Ustaz, jadi sekali lagi tidak ada tanggung jawab kita lagi kalau sudah kita nasihati, sudah kita sampaikan, sudah kita didik, kalau dia masih salah juga, dosa dia, gitu ya. Tapi kalau mau kita lepas tanggung jawab nampaknya. Ya, kalau sudah kita didik, bukan mau lepas Ustaz. Pokoknya kita didik aja. Ditekankan bahwa kami sudah mendidik kalian, panjangkan jilbab, ikut pengajian, jelaskan begini, biar jangan apa kali kalian. Jangan apa kali. Mbak, nampak apanya itu sikit ya kan Ustaz. Baik Ustaz. Lanjutan sedikit tentang ini Ustaz. Jadi ini ada kaitannya pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya bunyinya begini. Yang mulia Ustaz UAS yang diberkati Allah. Saya ingin mendengar pendapat Ustaz tentang hal ini.
Tahun 30-an hingga tahun 60-an, film-film barat Hollywood melazimkan adegan ciuman alias pacaran. Akibatnya tahun 80-an, remaja dunia termasuk Indonesia lazim melakukan pacaran. Tahun 70-an hingga 90-an, film barat melazimkan adegan ranjang alias seks bebas. Akibatnya remaja tahun 2000-an lazim melakukan seks bebas. Tahun 2000-an sampai sekarang ini, film-film barat melazimkan adegan LGBT dan dialog ateis, terutama dari TV kabel seperti Netflix, HBO, dan lain-lain. Kalau melihat pola-pola sejarah di atas, maka dalam 10 tahun dari sekarang, remaja kita akan lazim pula melakukan LGBT dan ateis. Macam mana caranya kita mengatasi hal ini? Apakah misalnya memasukkan anak ke dalam pesantren adalah satu-satunya cara untuk menghindari remaja kita dari kelaziman maksiat di atas? Nah, ini pertanyaan kira-kira begitu. Sekitar 5 tahun yang lalu, saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau. Satu kamar dengan seorang doktor, dosen senior, tokoh masyarakat agama Islam. Kata beliau, Ustadz Somad, aku punya anak gadis. Setiap hari saya risau. Kalau pergi sekolah, dalam hati saya selalu berkecamuk. Jangan-jangan dia cabut ke mall. Jangan-jangan jilbabnya dibuka. Jangan-jangan dia dibawa jalan-jalan sama pacarnya. Jangan-jangan selalulah berkecamuk. Tapi sekarang hati saya tenang, Pak Ustadz. Kenapa Pak Dokter tenang? Karena anakku itu sudah kumasukkan ke pesantren. Benteng terakhir umat Islam sekarang adalah pesantren. Di kota besar, Medan, Bandung, Surabaya, Jakarta, mungkin tidak bisa pesantren, maka paling tidak full day. Pagi mau berangkat kerja, titipkan dia di sekolah jam 8. Nanti sore jam 4 pulang, hampir singgah jam 5. Pulang ke rumah, sholat maghrib. Dari maghrib ke isya, mengaji baca Quran. Habis isya ngobrol-ngobrol, hiburan, tidur, capek, lelah, buat PR. Besok begitu lagi. Sehingga dibuat seminim-minim kecil ada pintu celah berbuat dosa dan maksiat. Anak-anak ini seperti bibit pohon kayu. Dia tak bisa langsung ditanam di tengah hutan. Mati dia dipijak gajah. Maka biarkan dia dulu menjadi pokok yang besar. Sementara dia jadi pokok besar, simpan di polybag dulu. Disiram dia rajin-rajin sampai berbatang kokoh. Setelah itu nanti baru kemudian jaga dia supaya jangan sampai dimakan wereng, pucuknya dimakan ulat. Setelah dia menjadi pohon pokok yang kuat, maka tanamkanlah insya Allah. Kapan dia menjadi pohon yang kuat itu? Tamat SD, tahfiz. Tamat SMP, tahfiz. Tamat SMA, tahfiz. Paling tidak SMA tahfiz 3 juz, 3 juz, 3 juz, 10 juz ada di kepalanya. 200 hadis ada di kepalanya. Akidah, akhlak, bahasa Arab karena dia sholat pakai bahasa Arab, Quran pakai bahasa Arab, hadis pakai bahasa Arab, akidah, akhlak supaya dia benar akidahnya, tidak jadi ateis. Bahasa Arab modal utama, bahasa Inggris mantap, Perancis oke, bahasa Mandarin bisnis tak masalah. Tapi yang ini basic, lalu kemudian di dalamnya ada Quran hadis, lalu dalamnya ada fikih supaya tahu dia mana halal haram, supaya tahu dia apa itu sholat, zakat, puasa. Lalu kemudian yang tak kalah penting adalah bagaimana dia tahu sejarah Islam, sejarah Nabi. Oh, rupanya Islam ini pernah punya masa jaya yang luar biasa pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Turki Utsmani. Tahu dia Islam ini pernah naik, lalu kemudian sekarang tentang masa menurun. Setelah itu nanti silakan dia masuk ke fakultas kedokteran, silakan dia menjadi pengacara sampai ke Leiden Belanda, silakan dia masuk ke sains teknologi, tapi dia sudah pohon kayu yang kuat. Kalau sudah kita berusaha, terjadi juga yang tidak kita inginkan, qadarullah takdir. Tapi kalau kita tidak ada usaha, terjadi macam-macam, itu adalah sebab akibat. Usaha terus, banyak-banyak berdoa, jangan kasih makan haram, berdoa tiap hari, Rabbi habli minas sholihin. Tutupkan pintu hatinya untuk berzina, tutupkan pintu hatinya jangan jadi LGBT, tutupkan pintu hatinya. Hatinya itulah yang menggerakkan. Kalau baik hatinya, maka akan baik semuanya. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang itu dalam kuasa Allah. Minta pada Allah supaya hatinya itu senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baik hatinya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki akan menjadi baik. Demikian. Terima kasih Ustaz. Baik, kawan-kawan, kelihatannya masih ada waktu untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada Ustadz. Kita buka floor ya Ustadz ya. Baik. Saya izin, jadi silahkan kawan-kawan, siapapun Anda yang kawan-kawan yang ingin bertanya langsung pada Ustadz, silahkan unmute. Saya sudah kasih kesempatan teman-teman untuk bisa menghidupkan mikrofonnya. Langsung saja, tidak usah pakai tunjuk-tunjuk tangan, hidupkan langsung bersuara. Sementara yang lain yang tidak bertanya, tetap silent dulu. Silahkan, monggo, tafadhol. Ada yang mau bertanya? Soalnya tadi di chatting banyak yang mengajukan pertanyaan. Nah, mumpung ada kesempatan, bertanyalah langsung. Hadiati, Kak Hadiati mau bertanya langsung? Oke, silahkan. Di-unmute dulu Kak Hadiati, belum masih mute tuh. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Yang mau saya tanyakan, kebetulan saya tenaga medis yang menangani COVID. Yang menjadi permasalahan itu kan sekarang penanganan masalah jenazah pasien yang dianggap sebagai COVID. Kita aja sebagai tenaga medis sebenarnya kesusahan untuk mendiagnosa pasien ini COVID atau bukan COVID. Tetapi mungkin suatu ketika ada kesalahan, padahal sebenarnya pasien ini bukan COVID gitu, Ustaz. Apakah kalau dia dilaksanakan pemulasaran jenazahnya secara COVID, kami sebagai tenaga medis berdosa untuk itu, Ustaz? Al-hakim iza jetahada. Kalau seorang hakim yang punya ilmu berijtihad, fa asaba ijtihadnya benar, lahu ajrani, dia 2 pahala. Pertama, pahala sudah berijtihad, yang kedua ijtihadnya benar. Iza akhta'a, kalau ijtihadnya salah, silap, keliru, tetap dapat pahala 1. Pertama, dia sudah berijtihad sesuai dengan kemampuan. Jadi ibu, bapak dokter sama seperti seorang hakim yang memutuskan suatu perkara. Menurut ilmu kalian, ilmu bapak ibu dokter, menurut diagnosa, menurut puncak prediksi pengetahuan, orang ini kena COVID. Lalu kemudian dilaksanakanlah semua yang terkait protokol COVID. Sampai dikuburkan, sampai tak boleh ketemu keluarga. Selesai. Ternyata di akhirat nanti kata malaikat, dia tak mati karena COVID. Maka bapak, ibu termaafkan. Kenapa? Karena sudah berusaha menyelamatkan orang banyak. Karena kalau justru ijtihadnya salah, mengatakan tidak COVID, ternyata COVID, beribu orang bisa kena. Tapi yang menjadi masalah, ada orang memainkan ijtihadnya karena ada uang di sana. Karena kalau dia kena ini dapat sekian juta, lalu kemudian dia curang, maka kecurangannya itulah yang menyebabkan dia dosa. Jadi jangan sampai terlalu ketakutan. Saya sudah berusaha ya Allah, lillahi ta'ala, maka la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani orang lebih dari kemampuannya. Ibu, bapak sudah berusaha, sudah berijtihad, tawakkal Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Ustaz. Melegakan. Terima kasih. Jadi Dokter Adiati mudah-mudahan tetap semangat ya dokter ya untuk bertugas. Ini kayaknya lagi di rumah sakit juga dokter ya. Baik, silakan lagi kawan-kawan yang lain. Siapa lagi yang ingin bertanya langsung saja unmute dan langsung tanya. Siapa yang ingin bertanya lagi? Berapa lama lagi waktu kita, Ustadz? Masih ada waktu kita, Ustadz? Insyaallah. Insyaallah. Baik, soalnya saya khawatir Ustadz ada lagi pengajian berikut. Ada lagi yang mau bertanya? Bang Toga. Monggo Bang Toga. Silakan Bang Toga. Ya, Assalamualaikum Tat. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nah, pengen tahu nih Tat dan pengen ketegasan, apa bedanya ujian, azab, dan musibah? Ada yang menyamakan dan ada yang meratakan. Dan kapan dan bagi siapa Allah berikan kepada umatnya itu Tat? Demikian Tat. Baik, apa yang dimaksud dengan ujian? Misalnya ada orang sakit. Apakah sakitnya itu ujian, atau sakitnya itu azab, atau sakitnya itu musibah? Bagaimana kita membedakan? Bagaimana membedakan antara yang 3 ini? Kenapa Ustaz tak jelaskan tadi di awal? Ma asaba min musibatin fil ardi. Segala yang terjadi di atas muka bumi. Au fi anfusikum, atau pada dirimu. Yang terjadi di muka bumi. Gunung meletus, naik air laut ke darat, tsunami, gempa bumi. Au fi anfusikum, atau pada dirimu. Sakit. Illa fi kitabin. Semua sudah kami tuliskan di lauhil mahfuz. Min qabli an nabra'aha. Sebelum kami mewujudkanmu dalam bentuk manusia yang nyata di atas muka bumi, sudah kami tuliskan di lauhil mahfuz. Itu yang saya sebut dengan cobaan hidup. Semuanya secara umum disebut dengan cobaan. Nah, setelah kita paham, ayat ini menyebut cobaan. Ma asaba min musibatin. Segala musibah cobaan yang terjadi di muka bumi atau pada dirimu, itu sudah kami tuliskan di lauhil mahfuz sebelum kau wujud di dunia. Kapan dia menjadi azab? Kapan dia menjadi ujian pengangkat derajat? Kalau orang ini dulu banyak buat dosa, maksiat, minum, mabuk, sabu, narkoba, tiba-tiba sakit dia, maka sesungguhnya itu adalah azab yang disegerakan di dunia supaya di akhirat dia nanti tak dapat lagi. Disegerakan Allah di dunia ini hatta tamshi al-ardi makanan alaihi qati'ah. Dihapuskan Allah dosa minumnya, dosa mabuknya, dosa zinanya dengan ujian-ujian yang ada, dengan cobaan-cobaan dengan berbagai macam itu. Kita menyebutnya ujian, kita menyebutnya cobaan, padahal sebetulnya itu adalah azab bagi dia yang disegerakan di dunia. Lalu kemudian kapan dia menjadi ujian? Ujian itu kan untuk naik derajat. Ujian SMP, ujian SMA, ujian
bukan kuliah. Kapan dia menjadi ujian? Orang ini pernah dosa, tapi dosanya kecil-kecil saja. Orangnya baik, orangnya sopan. Tiba-tiba anaknya meninggal, pekerjaannya gagal, bisnisnya bangkrut. Apa itu namanya? Itu bukan menghapus dosanya. Karena dosa dia tidak ada. Dosa dia sudah terampuni. Itu adalah ujian diberikan Allah supaya dia naik derajat ke atas. Kenapa? Memangnya kalau dia naik ke atas, apa derajat yang paling tinggi? Derajat paling tinggi adalah derajatnya orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang lulus sabar, pahalanya bighairi hisab. Tak dapat dihitung. Kalau haji mabrur jelas balasannya sorga. Kalau sedekah jelas balasannya seperti satu biji tumbuh 7 cabang, satu cabang 100, 700. Tapi kalau yang sabar derajatnya tinggi. Maka kesimpulannya 3. 1, dia musibah secara umum. 2, bisa menghapus dosa sebagai azab. 3, pengangkat derajat karena Allah ingin menjadi hamba yang sabar. Demikian. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawaban dari Ustaz Abdul Somad. Terima kasih pertanyaan Bang Toga. Kawan-kawan, waktu juga yang membatasi kita. Insya Allah kita bisa bertemu di kesempatan lain ya Ustaz ya. Amin, amin. Insya Allah karena kita rutin juga pengajian ini suatu hari nanti mungkin kita bisa undang Ustaz lagi. Amin, insya Allah. Ketika waktu Ustaz tersedia juga. Jadi teman-teman silakan videonya dihidupkan. Kita akan sama-sama menutup ini dengan berdoa. Barangkali Ustaz minta bantu doain Ustaz. Ada beberapa tadi yang menitip doa Ustaz. Jadi pertama ada kami ini kebetulan pada usia kami ini pas ada anak-anak yang mau masuk kuliah nih Ustaz. Jadi tadi banyak yang minta tolong didoakan anak-anaknya bisa masuk kuliah atau mungkin ada yang baru masuk SMA dan seterusnya. Terus kemudian sehat-sehat kita dalam kondisi COVID-19 ini dan juga ya doa kita secara umum lah supaya kita selalu bisa istiqomah di jalan Allah. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi suratil Fatihah. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. Antahfaz abna'ana min kulli su' wa syar. Jaga anak-anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Amin, ya Allah. Jaga mereka dari zina, jaga mereka dari narkoba, jaga mereka dari ateis, jaga mereka dari murtad, jaga mereka istiqamah dalam agama-Mu ya Allah. Amin. Ya Allahumma ja'alhum minan najihin fi dirasatihim. Sukseskan anak-anak kami yang SMP, SMA, yang kuliah sehingga mereka menjadi anak-anak yang dapat kami banggakan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadikan mereka generasi yang baik-baik sampai hari kiamat. Allahumma mahfazhum min kulli su' wa syar. Jaga mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Allahumma balligh maqasidana, sampaikan segala niat tujuan kami. Sehingga saat kami mati menghadap-Mu kami bangga terhadap mereka karena mereka mengirimkan kami doa Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agama-Mu, ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma alif baina qulubina, satukan hati kami bil khusus abang-abang kami, kakak-kakak kami, sahabat-sahabat kami, alumni SMA 1 angkatan 92 ya Allah. Jadikan mereka bersaudara hanya karena Engkau. Bersaudara karena harta akan binasa, bersaudara karena jabatan akan sirna, bersaudara karena kekuasaan akan berakhir. Tapi bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berteman di dunia, bersahabat di dunia, bertetangga sampai hingga ke surga. Amin ya rabbal Allahumma alamin. lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala Amin, ya taqtim alaina bi su'il khatimah. Jangan kau tutup dengan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustaz, terima kasih kawan-kawan semua. Mari kita tutup pengajian kita dari Ustaz dengan menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah alumni SMA 1 Medan angkatan 92 bil khusus. Bang Ade mudah-mudahan selalu istiqomah, Amin. tetap jalan dakwah,
Terima kasih. Mohon maaf banyak tutur kata saya tak berkenan di hati. Tetap kita sambung silaturahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan mungkin Ustaz kalau mau berpindah ke acara lain dipersilahkan Ustaz. Kami masih melanjutkan sedikit acara kami. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik kawan-kawan, terima kasih. Itu tadi memang waktu kita tidak bisa banyak, seperti kalau pengajian kita biasa lebih dari 1 jam. Seperti tadi udah disampaikan oleh Ustadz gitu ya. Semoga kita pengajian ini tetap istiqomah bersaudara kita di dunia sampai di akhirat nanti. Bang Ade, makasih. Bang Ade mungkin bisalah kita sering-seringkan Ustadz somat nih ngaji sama kita. Ya nih atas relationship baik Bang Ade, maka kita hari ini bisa sampai ke Ustadz Somad juga. Baik kawan-kawan. Ya, terima kasih Bang.